Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarido dengan NIM 1030524000009. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu sub CLO3, yaitu membahas tentang kalkulus, lebih tepatnya pada turunan. Baik, langsung saja kita bahas pada soal berikut. Kita bisa lihat pada soal pertama terdapat suatu grafik fungsi, bisa dilihat pada garisnya itu berwarna biru. Nah, kita harus mencari tahu apakah grafik tersebut kontinu dan diferensial pada titik-titik tertentu. Nah, kita langsung saja menyelesaikan pada soal pertama, yaitu soal ke A. Bisa kita lihat pada soal ke A, ketika X sama dengan min 1, di X sama dengan min 1, apakah dia kontinu? Nah, terlebih dahulu kita pahamin dulu. Suatu fungsi dikatakan kontinu jika dia memiliki fx itu ada dan limit kiri dan limit kanannya itu ada atau sama, lalu fx dan limitnya itu sama, seperti itu. Jadi ada 3 syarat. Lalu diferensial. Nah, suatu fungsi dikatakan diferensial jika turunan kiri dan turunan kanannya juga ada. Nah, dikatakan turunannya ada ketika tadi turunan kiri dan turunan kanannya sama. Sama seperti konsep dengan limit. Ketika limit dikatakan ada, maka limit kiri dan limit kanannya itu harus sama, maka bisa dikatakan limit itu ada. Begitu juga dengan turunan dikatakan ada ketika turunan kiri dan turunannya sama. Dengan menggunakan konsep definisi turunan, kita ketahui bahwa definisi turunan menggunakan konsep limit, yaitu ketika limit X mendekati suatu nilai tersebut. Nah, kita pahami dulu ketika X berada di min 1, apakah dia kontinu, kita pahamin dulu. Nah, kita bisa lihat ketika dia fx, syarat pertama, ketika dia fx, nah dia ada, dia tidak kosong, tidak ada nilai kosong. Akan tetapi ketika kita syarat keduanya, limit kiri dan limit kanannya apakah sama, kita pahami dulu terlebih dahulu. Nah, ketika dia limit X mendekati min 1 dari arah kiri, kita bisa lihat bahwa Y-nya ini berada di sekitar min 1, sekian. Lalu ketika dia X mendekati min 1 dari kanan, nah dia berada di Y-nya sekitar 1 kurang lebih sekitar sini. Nah, bisa kita lihat bahwa X mendekati min 1 dari kiri dan min 1 dari kanan memiliki nilai yang berbeda. Maka bisa dikatakan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu. Lalu selanjutnya, apakah fungsi tersebut diferensial? Nah, sama seperti konsep limit tadi, apakah diferensial ini dikatakan ada ketika turunan kiri dan turunan yang sama. Nah, kita bisa lihat bahwa turunan kiri, nah turunan ini sama saja seperti suatu gradien. Bisa kita lihat bahwa turunan kiri memiliki nilai yang berbeda dengan turunan dari kanan, seperti itu. Bisa kita lihat turunan kirinya sarahnya seperti ini. Kalau kita lakukan suatu turunan X min 1 dari kiri, lalu ketika limit X mendekati min 1 dari kanan, turunannya seperti ini. Dia gradiennya berada monoton turun, dan ketika dia X min 1 dia monoton naik. Seperti itu. Maka dikatakan bahwa fungsi tersebut tidak diferensial atau berbeda, seperti itu. Nah, maka kita simpulkan bahwa ketika fx x-nya sama dengan min 1, maka dia tidak kontinu tentu dan tidak diferensial juga. Lalu lanjut ketika X sama dengan 0 pada soal ke B. Nah, kita lihat terlebih dahulu bahwa fungsi tersebut tidak ada berpotongan sama sekali, tidak ada yang kosong. Nah, kita harus penuhi syarat pertama, apakah fx-nya ada? Ya, tentu ada, tidak ada nilai yang kosong di sini. Lalu apakah limit kiri dan limit kanannya ada? Nah, bisa kita lihat bahwa limit kiri dan limit kanannya juga ada. Kita bisa lihat di sini. Dia sama berada di titik yang sama. Nah, lalu fx dan limitnya juga dikatakan ada karena dia tepat sekali, tidak ada suatu nilai yang berpotongan, seperti itu. Nah, lalu lanjut, apakah dia diferensial? Nah, diferensial itu adalah suatu gradien, bisa kita ketahui. Mungkin gradiennya yang kita ketahui, mungkin kalau diferensialnya itu lebih besar dari 0, maka dia akan monoton naik. Dan ketika diferensialnya dia kurang dari 0, maka dia akan turun, seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan ketika dia turunan kirinya, ketika dia limit X mendekati 0 dari arah kiri, dia memiliki turunan yaitu monoton turun. Bisa kita lihat seperti ini.
Akan tetapi ketika dia turunan dari arah kanan atau limit dari arah kanan, ketika dia X sama dengan 0 dari arah kanan, nah bisa kita lihat gradien tersebut berada di sini, dia monoton naik. Maka bisa kita katakan bahwa fungsi tersebut tak terdiferensial. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa fx ketika x-nya sama dengan 0, dia kontinu, akan tetapi dia tak diferensial atau tidak diferensial. Seperti itu. Lanjut pada soal ke C, yaitu ketika x-nya sama dengan 1,5. Nah, 1,5 berada di sini, di antara 1 dan 2. Dia berada di grafik ini, garis ini. Nah, kalau kita lihat bahwa grafik ini tidak ada loncatan sama sekali dan masih terhubung sama sekali. Nah, kalau kita pahami lagi, kita analisis lagi, ternyata fx-nya ada, limit kiri juga ada, tidak ada suatu nilai yang berpotongan atau kosong seperti itu. Lalu pada syarat ketiga dari kekontinuan, fx dan limitnya juga sama seperti itu, maka dikatakan kontinunya ada. Lalu apakah diferensial? Tentunya kita sering tahu bahwa diferensial tuh umumnya suatu kurva, jarang sekali suatu grafik yang loncatannya seperti ini. Nah, mungkin kita bisa langsung menyimpulkan bahwa ini diferensial, akan tapi kita analisis dulu apakah diferensial kiri atau turunan kiri dan turunan kanannya itu sama. Kita analisis terlebih dahulu. Nah, ternyata turunan kiri dan turunannya sama. Bisa kita lihat ketika dia limit x mendekati min 1,5, ternyata dia memiliki turunan yang sama, dia mengarah ke monoton naik seperti itu. Ketika dari x mendekati 1,5 dari kiri maupun x 1,5 dari kanan memiliki diferensial yang sama seperti itu, turunan yang sama, maka bisa dikatakan bahwa fungsi tersebut diferensial. Nah, lalu kita simbolkan bahwa ketika fx x mendekati 1,5, x lebih tepatnya x sama dengan 1,5, maka bisa dikatakan fungsi tersebut kontinu dan diferensial. Lalu lanjut pada soal ke D, ketika dia x-nya sama dengan 2, berada tepat di sini. Nah, kita mungkin bisa mengetahui dari soal-soal selanjutnya, soal-soal sebelumnya, bahwa ketika x sama dengan 2, kita bisa lihat pada grafik tersebut, kekontinuannya itu kita bisa langsung simpulkan berdasarkan ini tidak kontinu karena limit kiri dan limit kanannya itu berbeda. Kita langsung bisa menyimpulkan seperti itu. Lalu diferensialnya juga sama, dia tidak diferensial karena turunan kiri dan turunan kanannya berbeda. Ya, ketika turunan dari x mendekati 2 dari arah kiri, dia bisa kita lihat dia monoton naik. Ketika dia berada di x mendekati 2 dari arah kanan, dia memiliki monoton yaitu turun. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, maka bisa kita katakan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu dan tidak diferensial seperti itu. Dan mengapa beberapa kekeliruan kita sering menganggap bahwa fungsi ini kontinu, akan tetapi tidak. Mengapa demikian? Karena yang jadi permasalahan itu adalah konsep dari kekontinuan itu, yaitu kontinu itu dikatakan kontinu itu ketika memenuhi 3 syarat itu. Akan tetapi walaupun ini masih terhubung, ini tidak dikatakan kontinu karena terdapat suatu persyaratan yang tidak dipenuhi seperti itu. Makanya sering terjadi suatu kesalahan. Baik, kita langsung saja masuk soal kedua. Dan ini mungkin ringkasan untuk soal pertama tadi sebelumnya. Ketika ada x yang sama dengan 1, dia tidak kontinu dan tidak diferensial. Ketika x yang sama dengan 0, dia kontinu dan dia tak diferensial. Lalu ketika x yang sama dengan 1,5, dia kontinu dan dia diferensial juga. Lalu ketika dia x sama dengan 2, dia tak kontinu dan juga tak diferensial. Lalu lanjut pada soal kedua. Nah, diberikan suatu kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah 2. Ini adalah fungsi polinomial berderajat 3. Sebelumnya mungkin kita bisa pahami dulu suatu kurva. Suatu kurva mungkin bisa kita ketahui bahwa kurva polinomial berderajat 2 atau pangkat 2 eksponensial seperti itu umumnya adalah entah kurvanya parabola seperti ini, parabola ke bawah seperti ini, atau parabola ke bawah seperti ini, seperti itu. Dan ketika dia polinomialnya 3, maksudnya lebih tepatnya 3 ini ganjil seperti itu, 3, 5, 7 seperti itu, dia umum ya.
grafiknya dari seperti ini. Dia grafik tidak parabola akan tetapi seperti suatu gelombang dan memiliki range itu dari min hingga sampai hingga seperti itu, tergantung kepada fungsi tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke soal pertama, yaitu ada turunan fungsi fx tersebut. Nah, kita bisa menurunkan fungsi fx x pangkat 3 min 3x tambah 2 menggunakan konsep turunan biasa yang kita ketahui bahwa kita bisa mengalihkan dengan pangkatnya lalu mengurangkan pangkatnya dengan 1 seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, ketika x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2, nah si x pangkat 3 ini akan dikalikan menjadi suatu koefisien, lalu si pangkatnya ini dikurangkan dengan 1, lalu dia menjadi x pangkat 2. Jadi nanti 3x pangkat 2, lalu ini saya kurang terlihat, ini masih 3 karena ini x pangkat 1, satunya dikalikan dijadikan koefisien untuk 3 ini. Nah, lalu sisa 3, jadi 1 dikali 3 lalu dikurangkan x pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan 0 dia akan bernilai 1. Nah, di sini kita bisa lihat ditambah 3x, sebenarnya ini ada x-nya akan tetapi x pangkat 0. Jadi dianggapnya tidak ada atau sama dengan dikalikan dengan 1 seperti itu. Jadi ketika 3x dipangkatkan 0 lalu diturunkan, lalu 0-nya akan dijadikan koefisien, apapun yang dikalikan 0 akan bernilai 0 seperti itu. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi f aksen sama dengan 3x kuadrat min 3 seperti itu. Ini adalah turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 3 seperti ini. Lalu untuk soal ke B, kemiringan garis singgung di titik 1,5. Nah, kita bisa langsung mensubstitusikan saja. Nah, untuk menentukan kemiringan tersebut, nah kita ketahui bahwa kemiringan itu sama dengan gradien. Nah, untuk menentukan gradien kita juga bisa menggunakan turunan atau menggunakan diferensial seperti itu. Nah, kita cukup mensubstitusikan saja di titik tersebut. Nah, ini adalah x-nya dan y-nya. Kita cukup mensubstitusikan si x-nya saja. Jadi kita ganti dengan 3x kuadrat dikurang 3, kita ganti x-nya dengan 1 seperti itu. Seperti ini. Nah, kita masukkan x-nya dengan 1, jadi 3 dikalikan dengan 1 kuadrat lalu dikurang 3, berarti nanti jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0 seperti itu. Maka gradiennya 0 atau kemiringannya 0 seperti itu. Kita mendapatkan kemiringan tersebut yaitu 0. Lalu pada soal ke C, kita disuruh mencari persamaan garis singgung di titik 1,5, masih sama di titiknya. Nah, kita ketahui bahwa untuk mencari suatu persamaan, lipatnya ini adalah persamaan linear, kita bisa menggunakan formula rumus, yaitu y dikurangin dengan titik awalnya lalu sama dengan gradiennya dikalikan dengan x-nya berapa, x dikurangkan dengan titik awalnya seperti itu. Lalu kita masukkan saja titik iniannya ke awalnya, yaitu y dikurangkan dengan 0, yaitu y-nya ini sama dengan gradiennya kita telah dapatkan pada soal ke B, yaitu 0 lalu dikalikan dengan x dikurang dengan x awalnya, itu x-nya 1. Nah, setelah kita hitung kita mendapatkan hasil, yaitu persamaan garis singgung tersebut y sama dengan 0. Nah, kita bisa ketahui bahwa ketika y sama dengan 0 maka bisa dikatakan itu adalah suatu bentuk stasioner, titik stasioner seperti itu. Di sini dia bentuknya seperti ini, sudah berada di titik, kita tidak tahu titik minimum atau titik maksimum karena kita belum melakukan pengujian, akan tetapi dia sudah berada di titik stasioner, titik puncak seperti itu. Mungkin bukan puncak, lebih tepatnya titik ujung. Lalu pada soal ke D, kita disuruh mencari persamaan garis normal di titik 1,5. Nah, sama seperti itu, akan tetapi untuk mencari garis normal, lebih tepatnya adalah garis yang tegak lurus terhadap persamaan garis singgung tersebut. Nah, kita bisa menggunakan, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa untuk mencari suatu gradien tegak lurus kita bisa menggunakan M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Dari situ kita bisa rubah. Jadi M1 sama dengan min 1 per M2 seperti itu. Maka kita dapatkan
formula seperti ini, yaitu Y dikurang Y awal sama dengan min 1 per M, lalu dikalikan dengan X dikurangkan dengan X awal seperti itu. Kita tinggal substitusikan saja. Nah, jadi Y dikurangkan dengan Y awalnya itu 0, lalu dikurangkan dengan min 1 per gradiennya yaitu 0, min 1 per 0, lalu dikalikan dengan X dikurangin min 1. Nah, di sini kita melihat suatu keanehan, anomali, yaitu ketika min 1 per 0, nah ini suatu nilai yang tak terdefinisi, kita tidak bisa hitung lagi, maka bisa kita katakan bahwa garis normal di titik 1,05 itu tidak ada atau tak terdefinisi pada titik 1,05 di titik X-nya 0 dan Y-nya X-nya 1 dan Y-nya 0 seperti itu. Lalu kita langsung masuk saja ke soal ketiga ya. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 lalu dikurangin 1/2 X pangkat 2 lalu dikurangkan dengan 2X tambah 1. Nah, ini sama seperti soal ke sebelumnya, soal kedua. Ini adalah fungsi polinomial berderajat 3. Kita ketahui bahwa polinomial berderajat 3 bentuknya mungkin tidak seperti berderajat genap 2 seperti itu yang bentuknya dia parabola, akan tetapi dia bentuknya suatu gelombang dan dia akan memiliki ujung sampai minus tahingga sampai tahingga seperti itu umumnya. Lalu dipertanyakan kapan benda tersebut bergerak naik seperti itu. Di sini juga ada kesamaan nih, A sama B memiliki jawaban yang sama. Kapan benda tersebut bergerak naik dan kapan benda tersebut bergerak turun. Nah, benda dikatakan bergerak, lebih tepatnya nih dia akan terus naik dan akan terus turun ketika dia memiliki kemiringan yang naik seperti itu. Maka kita membahas yaitu gradien, yaitu kemonotonan. Apakah dia akan kemonotonan naik, monoton naik, atau dia akan monoton turun. Nah, kita bisa mencarinya dengan mencari gradien atau turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, kita lakukan turunan sehingga kita mendapatkan 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 lalu dikurang 2X tambah 1. Kita turunkan, maka kita mendapatkan X kuadrat min X min 2 seperti itu. Nah, di sini adalah masih fungsi polinomial, kita harus memfaktorkannya lagi sehingga kita mempunyai dua kemungkinan seperti itu. Dua titik seperti itu. Jadi titik stasioner. Mungkin nanti akan kita bahas di soal selanjutnya. Nah, ketika dia X-nya 2 atau ketika dia X-nya min 1 di antara sekitarnya. Nah, kita bisa melakukan garis ini, garis bilangan. Kita ketahui bahwa sebenarnya tanpa kita melakukan pengujian, pada umumnya selama syarat X kuadratnya ini nih positif, maka dia akan selalu depannya ini akan bernilai positif. Dia akan memiliki kemonotonan naik seperti itu. Lalu untuk selanjutnya dia akan negatif, lalu untuk selanjutnya dia akan bernilai positif. Tanpa mungkin untuk cara cepatnya seperti itu, tapi untuk melakukan titik uji kita bisa melakukan titik uji mungkin ketika dia X-nya sama dengan 3. Ketika dia X sama dengan 3, kita lakukan pengujian, kita substitusikan apakah dia nilai positif. Kalau nilai positif, maka kita ganti tanda tersebut menjadi positif, dan kalau ini kita jadi negatif. Kalau misalkan kita lakukan pengujian, ini juga seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ketika dia dari sini sebelum min 1 mungkin dari min tahingga sampai min 1 dia akan monoton naik seperti itu. Dia akan selalu naik. Lalu ketika dia sudah berhenti di min 1, dia berhenti di min 1. Nah, lalu ketika dia min 1 sampai 2 dia akan turun seperti itu. Dia akan turun, monoton turun. Dia akan lebih kecil daripada 0. Lalu ketika dia sudah melewati 2, dia lebih besar dari 2, dia akan monoton naik terus sampai tahingga seperti itu. Sehingga kita dapatkan ketika benda akan naik itu ketika dia X lebih kecil daripada min 1 atau X lebih besar daripada 2 seperti itu. Nah, bisa kita lihat benda akan naik ketika dia dari min tahingga sampai min 1 atau dia dari 2 sampai tahingga. Bisa kita lihat pada gambar tersebut ini untuk memperjelas gambarannya bagaimana. Sama seperti soal ke B, untuk mencari kapan benda tersebut bergerak turun, maka kita menggunakan interval yaitu dari min 1 sampai 2 seperti itu. Maka X-nya adalah min 1 sampai 2 untuk benda akan bergerak turun, yaitu akan monoton turun seperti itu.
Lalu untuk selanjutnya pada soal ke C dan ke D ini memiliki jawaban yang hampir sama. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas dan kapan lintasan benda tersebut akan cekung ke bawah, seperti itu. Nah, untuk mencari kecekungan kita bisa menggunakan turunan kedua dari fungsi tersebut. Nah, karena kan kita sudah mendapatkan turunan pertama, kita cukup melakukan turunan lagi untuk mendapatkan turunan kedua. Bisa kita lihat bahwa turunan kedua yaitu adalah f aksen sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2. Ini ada turun pertama, lalu kita turunkan lagi. Jadi kita kalikan lagi duanya ke depan jadi koefisien, lalu dikurangkan duanya ini dengan 1, lalu jadi f double aksen sama dengan 2x dikurang 1. Kita telah melakukan turunan kedua. Lalu kita cari x-nya berapa ketika dia lebih besar daripada 0. Nah, ketika dia lebih besar daripada x, ketika lebih besar daripada setengah atau 1/2, maka dia memiliki cekung yang ke atas, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat pada grafik ini nih. Nah, kita bisa lihat pada soal sebelumnya. Nah, ketika dia min 1, dia kan akan naik. Nah, dia akan memiliki suatu titik belok seperti itu. Nah, mungkin nanti akan kita bahas pada soal selanjutnya juga. Terdapat soal yang membahas tentang titik belok seperti itu. Nah, di antara min 1 dan 2 ini dia akan mengalami pembelokan seperti itu. Pencekungan. Ini kalau kita lihat ini adalah cekung ke bawah. Lalu ke sini adalah cekung ke atas, seperti itu. Nah, bisa kita lihat bahwa ini terdapat suatu titik belok, titik batasan seperti itu yang membuat dia pemisah dari titik cekung bawah dan cekung atas, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai pastinya kita harus melakukan perhitungan dengan menggunakan turunan kedua itu. Ketika dia x lebih besar daripada 1/2, maka dia dikatakan cekung ke atas, seperti kita lihat di sini. Nah, ketika dia x-nya lebih besar daripada setengah atau 1/2, maka dia akan cekung ke atas, sesuai dengan gambaran dari apa yang kita punya, seperti itu. Dia akan cekung ke atas, seperti itu. Nah, lalu untuk soal ke D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah, seperti itu. Nah, menggunakan yang tadi juga kita bisa menentukan apakah kapan dia akan cekung ke bawah, yaitu ketika dia x lebih kecil daripada 1/2. Seperti yang setelah saya bilang, yaitu ketika dia telah melewati titik pemisahnya atau titik beloknya ini, maka dia akan mengalami perubahan cekungan seperti itu. Nah, selain ini cekung ke atas, lalu yang ini adalah cekung ke bawah, seperti itu. Maka dia akan cekung ke bawah ketika dia x-nya lebih kecil daripada 1/2, seperti itu. Lalu untuk soal selanjutnya, ini soal ke E, ini tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Nah, pada soal ke A dan ke B, kita telah menentukan titik stasionernya atau titik maksimum dan minimumnya. Kan tapi kita belum mengetahui titik dari maksimum dan minimum secara pasti. Nah, mungkin kalau kita secara cepat kita bisa mengetahui dari gambaran ini. Ini adalah titik maksimumnya dan ini adalah titik minimumnya ketika min 1 maka dia maksimum, dan ketika dia 2 maka dia minimum, seperti itu. Mungkin gambaran cepatnya seperti ini, akan tetapi kita bisa melakukan pengujian terlebih dahulu untuk menemukan titik lebih detailnya lagi. Kita cukup mensubstitusikannya saja ketika dia x-nya sama dengan 2 atau dia x-nya min 1 ke fungsi yang sebelum diturunkan, seperti itu. Fungsi normalnya. Kita substitusikan 2 sehingga kita menghasilkan y-nya itu adalah min 7/3. Ini untuk x-nya itu 2, maka kita mendapatkan y-nya itu min 7/3. Nah, lalu kita lihat ketika kita substitusikan min 1, maka kita mendapatkan nilainya itu adalah 13/6. Kita tidak bisa mensederhanakan lagi. Ini sudah bentuk pecahan paling sederhana seperti itu. Mungkin bisa diubah menjadi 1/2 seperti itu. 2/1/6, seperti kita bisa menggunakan sederhananya seperti itu. Nah, kita bisa lihat titik y-nya ini untuk menentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum. Nah, kita bisa bandingkan bahwa ini min 7/3 dan 13/6. Tentu yang lebih besar adalah 13/6. Maka ini menjadikan acuan maksimumnya, lalu ini menjadi titik minimumnya, seperti itu. Karena ini adalah fungsi polinomial berderajat 3, maka dia umumnya seperti itu. Dia hanya memiliki 2 titik stasioner atau titik ekstrim, seperti itu. Karena x sama dengan memiliki nilai yang lebih kecil, mungkin di sini adalah kesimpulan secara ringkasnya dari nilai y di x sama dengan min 1, maka dikatakan bahwa x sama dengan 2 dikatakan titik minimumnya, seperti itu.
kita telah dapatkan titik minimumnya dan titik maksimumnya secara mendetail seperti itu. Lalu untuk soal selanjutnya, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok, atau kita menentukan titik belok tersebut. Sama seperti pada soal ke C dan ke D, kita telah menentukan nilai titik beloknya itu ketika dia X-nya sama dengan min 1/2. Titik pembatasnya kita ketahui bahwa ketika dia berada di sekitar sini, titik beloknya. Nah, kita cukup memastikannya saja untuk menentukan titik tepatnya bagaimana. Kita cukup substitusikan saja ketika dia X sama dengan setengah atau 1/2 pada fungsi normalnya, fungsi sebelumnya seperti itu. Nah, kita cukup substitusikan saja sehingga kita mendapatkan nilainya Y-nya itu adalah min 1/12 seperti itu. Sehingga kita dapatkan titik beloknya yaitu setengah, X-nya setengah, lalu Y-nya adalah min 1/12. Begitulah untuk titik beloknya. Nah, kita dapatkan keseluruhan dari jawaban tersebut. Baik, cukup sekian pembahasan presentasi yang telah saya lakukan pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.